Halo teman-teman, selamat datang di video kita tentang istilah-istilah penting dalam diabetes dan cara mengukur gula darah. Kita akan belajar bareng tentang kata-kata yang sering dipakai dalam dunia diabetes. Kalau kita paham istilah-istilah ini, kita bisa lebih percaya diri dalam menjalani hidup dengan diabetes. Ingat ya, informasi di video ini cuma buat pengetahuan aja, bukan saran medis. Diabetes mellitus, atau biasa disebut diabetes, adalah penyakit jangka panjang yang bikin gula darah kita tinggi. Tubuh kita susah pakai gula darah sebagai tenaga, entah karena pankreas kurang bikin insulin, atau sel-sel tubuh kita nggak responsif sama insulin. Insulin ini kayak kunci yang bisa buka pintu sel-sel tubuh kita biar gula darah masuk dan jadi energi. Kalau kuncinya nggak berfungsi, gula darah numpuk di pembuluh darah. Ini bisa bikin masalah kesehatan serius. Insulin, hormon kecil tapi hebat yang dibikin pankreas, punya peran penting buat atur gula darah kita. Tanpa insulin yang cukup, gula darah nggak bisa masuk ke sel-sel tubuh dan malah numpuk di pembuluh darah. Ini bisa bikin masalah kesehatan. Pada diabetes tipe 1, tubuh kita nggak bikin insulin. Pada diabetes tipe 2, tubuh kita nggak bikin cukup insulin atau nggak bisa pakai insulin dengan baik. Hiperglikemia atau gula darah tinggi adalah ciri khas diabetes. Ini terjadi kalau kebanyakan gula darah beredar di pembuluh darah. Banyak hal yang bisa jadi penyebabnya. Misalnya, kebanyakan makan makanan manis, kurang olahraga, stres, sakit, atau lupa minum obat diabetes. Gejala hiperglikemia bisa muncul perlahan, seperti sering pipis, cepat lapar, mulut kering, pandangan kabur, dan gampang capek. Hipoglikemia terjadi kalau gula darah kita turun terlalu rendah, biasanya di bawah 70 mg per desiliter. Kondisi ini bisa terjadi karena efek samping obat diabetes, terutama insulin, atau kalau kita kurang makan setelah minum obat. Gejala hipoglikemia bisa muncul tiba-tiba, seperti badan gemetar, jantung berdebar kencang, keringat dingin, bingung, dan susah konsentrasi. Tes HbA1c adalah alat penting untuk memantau gula darah jangka panjang pada penderita diabetes. Tes ini ngasih gambaran rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Cara kerjanya dengan mengukur persentase hemoglobin yang terikat sama gula darah. Glukosa tersebut dalam dan sumber energi utama tubuh kita. Tubuh mengolah karbohidrat menjadi glukosa yang masuk ke aliran darah. Insulin dari pankreas glukosa masuk ke sel untuk energi. Pada diabetes, proses ini menyebabkan glukosa darah tinggi. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh kita nggak merespon insulin dengan baik. Insulin itu kayak kunci yang buka pintu sel-sel kita biar glukosa bisa masuk dan jadi energi. Pada resistensi insulin, sel-sel tubuh jadi kebal sama efek insulin sehingga glukosa menumpuk di darah. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh nggak bisa memproduksi insulin, hormon penting untuk mengatur gula darah. Tanpa insulin, glukosa nggak bisa masuk ke sel dan numpuk di darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Diabetes tipe 2, jenis diabetes yang lebih umum, berkembang secara bertahap, seringkali karena kombinasi gaya hidup dan faktor genetika. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh kita nggak merespon insulin dengan baik. Sedangkan defisiensi insulin terjadi ketika pankreas nggak memproduksi cukup insulin. Seiring waktu, kedua faktor ini menyebabkan kadar gula darah tinggi dan berbagai komplikasi kesehatan. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terdiagnosis selama kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah, dan selama kehamilan tubuh mungkin membutuhkan lebih banyak insulin. Jika pankreas nggak bisa mengimbangi kebutuhan ini, kadar gula darah bisa naik, menyebabkan diabetes gestasional. Ketosis adalah keadaan metabolisme alami di mana tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi alternatif. Biasanya, tubuh kita lebih suka menggunakan glukosa dari karbohidrat sebagai sumber energi utama. Namun ketika asupan karbohidrat rendah, tubuh beralih ke pembakaran lemak untuk energi.
Ketoasidosis diabetik, DK, adalah komplikasi diabetes yang mengancam jiwa yang terjadi ketika tubuh mulai memproduksi keton dalam jumlah besar. Kondisi ini paling sering terjadi pada penderita diabetes tipe 1, tetapi juga dapat terjadi pada penderita diabetes tipe 2, seperti penyakit atau infeksi serius. DKA berkembang ketika tubuh nggak memiliki cukup insulin, memaksanya untuk membakar lemak sebagai gantinya. Neuropati diabetik, komplikasi diabetes yang sering terjadi, adalah kerusakan saraf yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi yang berlangsung lama. Kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf, terutama di kaki dan tangan. Kerusakan ini dapat mengganggu kemampuan saraf untuk mengirimkan sinyal, yang menyebabkan berbagai gejala seperti mati rasa, kesemutan, rasa terbakar, nyeri, dan kelemahan otot. Retinopati diabetik adalah komplikasi diabetes yang mempengaruhi retina, jaringan peka cahaya di bagian belakang mata yang mengirimkan gambar ke otak. Kadar gula darah tinggi yang gak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina, menyebabkannya bocor cairan atau berdarah. Kerusakan ini dapat menyebabkan penglihatan kabur dan kehilangan penglihatan. Nefropati diabetik atau penyakit ginjal diabetik adalah komplikasi serius dari diabetes yang memengaruhi kemampuan ginjal untuk menyaring darah dan membuang limbah. Kadar gula darah tinggi yang gak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, yang menyebabkannya menebal dan mengeras. Kerusakan ini membuatnya lebih sulit bagi ginjal untuk menyaring darah, yang menyebabkan penumpukan limbah berbahaya di dalam tubuh. Indeks glikemik atau GE adalah sistem untuk makanan yang mengandung karbohidrat. GE adalah skala kecepatan untuk karbohidrat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin cepat makanan meningkatkan gula darah. Makanan dengan GE tinggi seperti makanan olahan dicerna cepat dan menyebabkan lonjakan gula darah. Pankreas, organ kecil berbentuk daun di perut, punya peran penting dalam pencernaan dan pengaturan gula darah. Fungsi utamanya adalah memproduksi insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Tanpa insulin yang cukup, glukosa menumpuk di darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Metformin adalah obat minum dalam kelas biguanida. Ini adalah obat lini pertama yang umum diresepkan untuk diabetes tipe 2, sering bersama perubahan gaya hidup. Metformin membantu menurunkan kadar gula darah. Obat ini mengurangi glukosa dari hati dan meningkatkan sensitivitas insulin sel-sel tubuh. Pena insulin adalah alat kecil dan praktis untuk menyuntikkan insulin. Alat ini lebih nyaman dan mudah digunakan daripada jarum suntik. Pena insulin terdiri dari cartridge yang sudah diisi sebelumnya, jarum kecil yang bisa dilepas, dan mekanisme pegas atau tombol tekan untuk mengirimkan insulin. C-peptide dilepaskan ke dalam aliran darah sebagai bagian dari produksi insulin. Tes C-peptide mengukur tingkat C-peptide dalam darah, memberikan informasi tentang produksi insulin pankreas Anda. Tes ini membantu membedakan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2, memantau fungsi sel beta pada penderita diabetes tipe 1, dan mendiagnosis kondisi lain yang memengaruhi produksi insulin. Terima kasih sudah nonton video kita. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami diabetes. Jangan lupa konsultasi ke dokter untuk penanganan diabetes yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.